Shalom semuanya. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita masih tetap membicarakan tema kita tentang keluarga. Ya, saudara perlu diingat satu hal yang sangat-sangat penting sekali, bahwa keluarga itu merupakan gagasan, keluarga itu merupakan desain, keluarga itu merupakan karya nyata Allah bagi manusia. Betul ya? Bukan karya kita, bukan gagasan saya, ya kan? Bukan desain kita. Semua itu merupakan Allah yang terutama. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Timotius 3 ayat 15. Pada hari ini ada dua bagian firman Tuhan yang ingin saya bagikan. 1 Timotius 3 ayat 15. Sudah ketemu semua? Kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Luar biasa. Satu lagi dari Injil Matius 16 ayat 24. Injil Matius 16 ayat 24. Sudah? Kita baca sama-sama lagi Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Wow, luar biasa. Terima kasih untuk hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mau bertanya dulu nih, karena ini tema terakhir di bulan Juli. Betul ya? Saya mau tanya boleh ya? Jawab jujur dalam hati saja. Kira-kira Bapak Ibu kalau saya bertanya, saudara-saudara udah bahagia belum sih sama keluarga yang sekarang? Benar. Benar atau benar? Ayo jujur. Saya tanya ini di kelas saya, gak saya sebutkan ya. Nanti kalau mereka nonton saya nggak enak. Saya tanya, saudara, dari 5 siswa yang bahagia cuma 1. Wow, luar biasa. Yang lainnya 4-4-nya nangis semua. Pak, aku gak bahagia Pak sama keluarga. Kaget saya. Kaget bener loh. Kenapa kamu? Curhat yuk. Sharing. Macam-macam ceritanya. Papa saya udah gak ketemu lagi sama mama. Wah, tersentak saya. Serius, iya. Saya bilang, oke, kita cerita, kita sesi, kita curhat deh hari ini deh. Ya, mau nangis-nangis deh, terserah deh. Tapi ingat satu hal, kita curhat ini jangan sampai kesebar kemana-mana. Oke, cerita. 1, 2, 3, nangis semuanya, kaget saya. Ini anak-anak remaja Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu bahagia gak sama keluarganya? Coba jujur, bahagia gak? Cuma sama anak-anak. Satunya gimana Bu? Bahagia gak sih? Ya? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Betul ya Bapak Ibu ya. Aduh Pak, saya gak bahagia Pak. Lo kenapa gak bahagia? Saya tanya. Ya begitulah Pak. Sedih Pak kalau mau dikatakan. Saudara, janji Tuhan tentang berkat atas keluarga. Dimensi itu mencakup relasi vertikal dengan Allah. Betul ya. Relasi internal dengan suami, istri, dan anak-anak, betul. Dan relasi eksternal dengan keluarga besar dan juga sesama lingkungan. Hidup bersama sebagai keluarga Allah itu harus nyata dalam totalitas interaksi dan aktivitas hidup kita semuanya. Kalau saya tanya tadi jawabannya masih bingung-bingung, berarti ada yang nyangkut nih. Ada apa dengan keluarga saya? Nggak nyaman, bahkan mohon maaf, salah satu dari antara mereka mau ada yang bunuh diri loh. Serius, saya nggak bohong, ngeri banget. Saya bilang, lu mau bunuh diri, emang selesai semuanya? Enggak, tapi Pak saya udah nggak tahan Pak. Ya tapi kalau bunuh diri emang selesai?
aduh tau gini saya nggak mau diciptakan Pak dengan keluarga saya. Ya nggak ada pilihan, emang siapa yang mau memilih kamu lahir di tempat A, di istana, ya kamu lahir di kolong jembatan, nggak ada yang bisa milih. Nah saudara, apa sih prinsip utama hidup bersama sebagai keluarga Allah itu apa? Prinsip utamanya apa? Prinsip hidup bersama sebagai keluarga Allah yang dapat kita ambil itu meliputi kasih, kesatuan, kesediaan untuk menerima perbedaan, kesamaan, dan kesejajaran. Nah, saya mau tebak-tebakan dulu nih sebelum lebih lanjut nih supaya kita rileks ya. Coba Ci, bantu saya Ci. Tebakan pertama. Lihat gambar ini pasti semuanya tahu. Gambar apa? Kuping gajah. Tahu semua ya? Gambar kedua Ci. Ya, betul. Tebakan Anda tepat. Kuping gajah. Yang kedua. Ya, orang bukan monyet. Bilang monyetnya jangan ke saya dong. Ngeri amat. Jangan ke saya bilang monyetnya. Ya, ini lebih tepatnya orang hutan Kalimantan. Yang ketiga Ci. Apa nih? Komodo. Ya, komodo. Gampang ya, tunggu situ dulu sih ya, gampang ya. Ini masalah-masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga, gampang kan? Gampang ya? Gampang. Yang pertama gampang ketebak, gue bisa nyelesain sama suami gue sama anak-anak. Gambar kedua juga gampang, masih gampang. Gambar tiga juga gampang. Berikutnya Ci. Coba perhatikan tulisan ini, kata ini. Oke, sudah dibaca, sudah dilihat tulisannya? Berikutnya Ci. Bapak Ibu coba hilangkan 6 huruf dan tanpa mengubah urutannya. Maka sisa huruf yang ada, ya, maka sisa huruf yang ada akan membentuk suatu kata. Kata apakah itu? Coba lagi Ci kita lihat. Hilangkan berapa huruf tadi? 6. Oke, coba hilangkan. Hilangkan ya. Bebas. Tanpa mengubah urutannya. Ada yang jawab tuh? Siapa tuh yang jawab tuh? Sudah bisa? Ini masalah makin susah loh. Coba keluar dari konteks berpikir yang seperti biasanya. Coba telusuri caranya bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ini masalahnya udah belibet-libet nih. Coba sama-sama yang satu keluarga, suatu suami istri atau kakak adik sama-sama coba. Ayo, gimana sih menghilangkan 6 huruf? Ingat ya, hilangkan 6 huruf dan tanpa mengubah urutannya. Ini biasanya kan instruksinya kita harus patuh banget ya. Tanpa mengubah urutannya, berarti 1, 1, 1, 1, nggak bisa berubah urutannya. Coba. Maka sisa huruf yang ada akan membentuk suatu kata. Sudah menyerah? Bingung ya? Belibet-libet nih masalahnya nih, makin belibet-libet. Oke, bisa? Nggak bisa? Bener kak? Bisa? Nanti Pak ada soto Pak, panas Pak, enak Pak. Oke Ci, lanjut Ci. Nah, udah ya. Perkawinan. Saudara coba perhatikan. Naikin lagi Ci, sebelumnya Ci tadi. Ketika kita mendapat masalah ini kita bingung. Ya kan? Bingung apaan nih? Peneram kahurinuvan. Gak biasa nih masalah ini. Panggil suaminya, papa nih masalahnya baru nih. Aku gak ngerti, lu selesai sendiri deh, gue juga punya masalah. Atau papanya tanya sama anak-anak, aku punya masalah nih gimana nih. Ternyata jawabannya apa Ci? Perkawinan. Karena apa? Kita terbiasa melihat masalah dalam rumah tangga itu satu arah saja. Betul ya? Seperti yang semalam pembicara seminar bilang, kita gak punya pengetahuan. Ya. Kalau kita mau menikah, kita harus punya pengetahuan dulu. Jangan asal menikah, akhirnya ketika masalah tadi datang kita bingung, jawabannya apaan. Ternyata ketika kita punya pengetahuan, jawabannya ada. Perkawinan. Satu lagi Ci, masalah baru nih. Coba, Bapak Ibu, berapakah deret angka-angka selanjutnya? Saya pengen tahu nih, ini masalah baru nih, ayo. Ada yang bisa nggak nih?
Angkat tangan yang bisa ya, saya pengen tahu nih. Angkat tangan jawab, gak apa-apa. Kita berapakah deret angka-angka selanjutnya? Nggak kelihatan, sorry Bu, terlalu kecil ya Bu ya. Ada yang tahu? 171, 819, 202, 122, 232, 425. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo, angka selanjutnya, kotak selanjutnya berapa? Ada yang tahu? Yang ahli anak IPA mana nih anak IPA nih? Anak IPA, anak matematika. Orang akuntansi, orang pajak tahu angka nih ya, coba. Ini masalah baru nih dalam rumah tangga nih. Ingat ya, jangan berpikir dalam konteksnya ya, coba berpikir out of the context. Cari cara berpikir yang lain. Cari cara berpikir yang lain. Coba cari cara berpikir yang lain. Ada yang tahu? Sudah? Kita coba ya sama-sama ya, Bapak Ibu coba perhatikan. Angka ini kalau kita perhatikan dalam kotak-kotaknya, itu pasti kita bingung nih angka selanjutnya apa. Coba lihat angka itu. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, angka selanjutnya berarti 26, 27, 28, betul? Kenapa kita nggak nembak ke situ? Karena fokus kita pada kotak demi kotak, ya kan? Kita nggak pernah berpikir, ini kan angka 17, 18, 19, 21, anak TK ini, TK besar ini. Tapi kita nggak berpikir ke arah situ, karena kita udah pusing dengan angka-angka ini. Apalagi udah ditagih sama orang pajak nih, belum bayar, tambah bingung kita. Betul ya? Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita bicara cinta, kalau kita bicara kasih, cinta dan kepercayaan itu bagaikan dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan. Di mana ada cinta, harus ada kepercayaan, ya kan? Banyak orang memberikan statement, aku mencintaimu, aku mencintai suaminya, aku mencintai istri saya, aku mencintai anak-anak. Tetapi tingkah lakunya tidak mencerminkan adanya kepercayaan itu. Itu tandanya cinta yang manipulatif. Ya. Artinya apa? Artinya seperti mencintai objek, tapi cintanya nggak ada sebetulnya. Nggak ada cintanya itu. Nah, ketika kepercayaan itu mulai pudar, maka cinta yang kelihatannya besar kepada objek cintanya itu hanyalah kebohongan. Karena yang besar itu adalah cinta kepada dirinya sendiri ternyata, bukan kepada pasangannya. Coba Bapak Ibu amati. Amati orang yang sudah kurang percaya kepada orang yang cintainya. Coba amati pelan-pelan. Ia akan melakukan banyak hal yang menghambat pada kemajuan langkah objek cintanya. Betul. Coba perhatikan, itu dihambat tuh dengan berbagai cara. Karena apa? Dia udah gak cinta lagi. Dia udah males. Gimana ya caranya ya? Supaya saya bisa menghilangkan contoh kasus yang baru-baru ini tahu ya, yang di Semarang ya Bapak Ibu ya. Itu salah satu contoh objek cintanya udah gak ada lagi. Wih ngeri banget loh, sampai kayak begitunya. Kenapa nggak berbuat yang baik aja? Udah kita selesai kan? Gak usah pakai kayak begitu gitu loh. Karena objeknya udah nggak dicintai lagi. Dia udah pisah, udah pindah ke objek yang lain. Nah saudara, cinta yang benar justru cinta yang mampu mengalahkan ego diri demi kemajuan orang yang dicintainya. Gimana ya caranya ya supaya suami saya ini maju ya pekerjaannya ya. Bagaimana ya supaya karir istri saya ini baik ya, berhasil. Itu yang dipikirkan. Enggak hanya memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana berkat Tuhan atas keluarga akan turun.
kalau dia masih ego. Ya. Cinta yang tulus itu bukanlah tentang aku lagi, tetapi tentang dia yang aku cintai tanpa kehilangan jati diri dan harga diri. Dan cinta yang sejati adalah cinta yang rela berkorban secara positif bagi orang yang dicintainya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kehidupan keluarga setiap hari itu harus bergerak ke arah Kristus, bukan ke arah egonya. Amin. Bergeraknya kemana nih keluarga saya nih? Keluarga saya bergeraknya ke arah materi, Pak. Tiap hari kerja pulang, pergi pagi pulang malam nonstop, ketemu anak-anak pas tidur. Pergi anak-anak masih tidur, pulang anak-anak udah tidur. Terus ketemu anaknya kapan? Lewat WA, Pak. Ada yang bilang begitu. Keluarga saya bahagia, Pak. Wih, gimana tuh, ceritain dong bahagianya. Ya, saya sebelum berangkat jam 4 pagi saya usahakan bangun, saya ajak anak-anak bangun berdoa. Saya bangunin, nanti tidur lagi gak apa-apa. Kita menyanyi menyembah Tuhan. Selesai berdoa, baca Alkitab masing-masing satu-satu. Pulangnya juga gitu. Saudara, ini juga sedang saya terapkan di SMA saya, di mana saya mengajar. Mulai semester baru ini saya tekankan sama anak-anak, ternyata di antara mereka masih gak ada yang ngerti loh buka Alkitab. Bayangin loh, anak SMA gak tahu buka Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes di mana gak tahu dia. Serius, masih bingung. Padahal udah ada tandanya. Belum ngerti anak SMA, belum ngerti buka Alkitab. Saya bikin program mulai minggu ini, semester baru, baca dari Kejadian sampai tuntas. Biarpun satu hari hanya satu pasal atau 2 pasal, baca sama-sama. Catat di papan. Bagaimana mau kita bergerak ke arah Kristus? Alkitab aja kita bingung bacanya, Kejadian di mana? Dapat di paling depan. Loh, ini kenyataan loh. Banyak kan orang belum khatam baca Alkitabnya. Belum ngerti bagaimana mau mengarah pada Kristus. Orang tuanya sibuk sehingga gak dibangun. Ayo dong, bangun yuk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jika keluarga telah membangun hubungan yang kokoh dengan Tuhan, rumah bukan sekedar berdiri di atas batu, tetapi dia tertanam. Coba aja cabut pohon yang akarnya sudah tertanam. Bisa nggak? Susah, nggak mudah. Karena apa? Dia sudah tertanam. Betul ya? Coba, sudah tertanam. Tapi kalau dia nggak tertanam, ya dicabut juga gampang, selesai. Begitu juga dengan keluarga Kristen. Keluarga Kristen yang sudah tertanam dalam Kristus, badai apapun juga, kayak tadi angka-angka ini dia sudah tahu. Oh, gue udah tahu jawabannya. Ya kan? Udah tahu dia. Dia gak mudah lagi terombang ambing, gak pusing. Apa nih angka berikutnya nih ya? Karena dia sudah punya pengetahuan itu. Saudara, Tuhan itu menginginkan keluarga itu memiliki hubungan yang kuat, terikat dengan Kristus. Tuhan ingin keluarga bertambah teguh di dalam iman kepada Kristus dan hati berlimpah dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang terkasih, menjadi istri atau menjadi suami itu jabatan yang barangkali paling aneh. Kenapa saya bilang paling aneh? Coba Bapak Ibu pikir. Semua jabatan ada masa jabatannya, betul ya? Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada juga yang setahun, 2 tahun. Ya sesuai organisasi masing-masing lah. Terserah dia mau bikin masanya berapa. Kalau kurang disukai, kita gak dipilih lagi. Ya kan? Lalu ada pencalonan dan pemilihan. Setelah itu sertijab. Tahu sertijab ya? Serah terima jabatan. Dan tukeran lu udah gak disukai lagi loh sama orang-orang. Turun gantian gue naik. Ya. Tetapi kalau kita masih disukai, kita akan meneruskan dengan masa jabatan kedua. Bahkan ketika masa jabatan kedua sudah selesai, ada masa jabatan ketiga. Ya kan? Sesudah itu ya sudah. Entah itu namanya kita dimutasi, entah itu namanya kita dirotasi, atau mungkin namanya kita direposisi. Pokoknya ganti jabatan udah 3 kali. Gantian dong, jangan lu terus.
Walaupun lo disukai, dan harus sadar diri tuh, gantian kalian aja, saya sudah cukup. Akan tetapi Bapak Ibu coba perhatikan, jabatan istri atau suami, mana ada masa jabatannya? Ada nggak? Nggak ada. Mana ada sertijabnya? Ada nggak sih sertijab suami istri? Dengan ini saya serahkan tugas tanggung jawab keluarga kepada, nggak ada sertijabnya dalam rumah tangga. Bahkan dalam pelaksanaan sehari-hari, jabatan istri atau suami juga aneh loh. Coba perhatikan, semua jabatan ada jam kerja, betul ya, dan ada hari kerjanya, ya kan? Kemudian biasanya setahun sekali ada cuti. Bisa jadi cutinya tuh diambil bareng-bareng, bisa juga sekali, 2 kali sampai 12, bisa. Seandainya kita pimpinan di perusahaan, selama cuti, maka semua status dan fungsi kita sebagai pimpinan kita lepaskan, ya kan? Karena saya mau cuti, saya nggak mau mikir-mikir yang itu lagi, saya mau bebas, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Selama 2 minggu cuti, kita sama sekali bukan pimpinan. Mau jungkir, mau balik, mau apapun kita bebas, free. Karena ada waktunya kita bebas. Bagaimana dengan masa jabatan istri atau suami? Ada nggak masa liburnya? Ada nggak masa cutinya? Setahun sekali, sehingga kita bisa bujangan lagi dan menjadi bukan istri atau suami lagi. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada namanya cuti kesuamian. Lapor mertua, aku mau cuti dulu ya. Bapak mertua jagain cucu-cucunya, aku mau libur ke Bali, holiday. Atau istri, Pak gantian, gue mau cuti. Mau kemana? Mau ke mall, ada yang baru buka. Nggak bisa. Nggak ada cutinya. Keanehan berikutnya, bahwa menjadi suami istri selalu bareng-bareng terus. Ya kan? Bareng lagi. Di rumah kita terus bareng. Makan bareng. Tidur bareng. Bangun bareng. Ya begitu. Namanya orang serumah. Akan tetapi Bapak Ibu, kalau kita pergi dari rumah, biar bagaimanapun jauhnya, bersama-sama kita tetap bareng lagi nggak? Bareng lagi. Coba kita pergi ke kutub utara atau ke kutub selatan. Di sana kita makan, di sana kita tidur dan bangun bareng dengan siapa? Siapa lagi kalau bukan bareng dengan istri atau suami kita? Ya kan? Kecuali kalau kita maunya bareng sama burung penguin atau beruang es. Kan nggak mungkin. Nah saudara, itulah keistimewaan jabatan istri dan suami. Itu istimewanya. Gak ada serah terimanya, gak ada liburnya, gak ada lepas-lepasnya. Sudah melekat. Ya maka daripada itu, teman-teman pemuda remaja pikir-pikir dulu. Karena 24 jam, 1 kali 24 jam kita bersama-sama bertahun-tahun sampai maut memisahkan. Seperti tadi malam ya, kalau mau cepat selesai doain aja gitu. Ide baru tuh. Tapi biasanya pada prakteknya yang mendoakan dulu, yang dipanggil, memang benar seperti itu. Nah saudara, keistimewaan itu tentunya ada positifnya. Positifnya apa? Kita saling tahu luar dalam, betul ya? Kalau kita sudah punya pengetahuan, kita sudah mempelajari pasangan kita tahu, oh maunya dia begini, oh maunya dia begitu. Ya kan, sudah tahu luar dalam. Kita saling kenal tabiat baik dan tabiat buruk masing-masing. Oh kalau suami saya kerja jangan diganggu, nanti dia marah, biarkan dia bekerja. Atau sebaliknya, ketika istri saya melakukan pekerjaan, anak-anak saya yang handle. Saya di rumah begitu, kalau istri saya udah depan laptop jangan ganggu. Anak-anak saya bawa ke kamar, kita main-main. Makanya saya selalu bilang sama diri saya, Farel kamu jangan bawa pekerjaan ke rumah. Saya gak mau bawa pekerjaan saya ke rumah. Biarkan
Kalau memang istri saya bawa pekerjaan ke rumah, biarkan dia bekerja, saya sama anak-anak kita bagi tugas, sudah tahu masing-masing. Bangun tidur, saya 3:30 udah bangun, saya kerjain dulu semuanya. Sehingga setelah istri saya bangun, dia sudah senang, wah piring udah cuci, rumah udah disapu, udah dipel, dia tinggal masak, saya tinggal pergi. Jadi tahu arahnya, ya kan? Tahu dia maunya begini, saya maunya begitu. Masing-masing sudah tahu. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa menjadi tim yang kompak. Betul nggak? Bisa menjadi tim yang kompak. Ketika piring di dapur banyak, saya nggak marah-marah, nyuruh-nyuruh, nggak usah. Sadar, ini rumah saya, ini keluarga saya, cuci aja piringnya. Gak usah ngomel-ngomel, nyuci piring sambil ngomel. Bener loh. Kesel nggak sih kita kalau dengar orang nyuci piring, bunyi piringnya itu sampai tetangga sebelah? Ya, perang, ini nyuci piring atau perang nih. Kalau ngeliat gak usah dikerjain gitu loh. Iya enggak? Bener. Nyuci piringnya sampai tetangga 2 rumah tahu sama gue lagi nyuci piring. Kenceng banget tuh piring. Betul-betul dari keramik yang keras. Gak ada kekompakan. Karena kerjanya apa? Terpaksa. Iya kan? Gak dari hati, gak enak ngelihatnya. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita saling tahu isi perasaan dan pikiran masing-masing. Di lain pihak, selain sisi positif, sisi negatifnya juga ada. Akibat terus-menerus bersama dan terekspos segala perbuatannya, ya kan, suami istri mudah menjadi saling cerewet dan saling cela. Betul nggak? Saling cela nih, saling cerewet. Saling berusaha supaya dia yang lebih baik, ya kan? Lalu mereka kecewa, mereka jengkel, kesel. Akibatnya mereka saling gusar dan bertengkar. Contoh simpelnya, mohon maaf ya, ini saya nggak bicara fisik, tapi ini kenyataan. Dulu waktu pacaran, mohon maaf ya, nafasnya wangi loh. Udah sekian puluh tahun kok nafasnya jadi gak enak baunya. ini kenyataan loh, ya kan? Bapak, Pak, lu napas lu berubah gak sih? Sikat gigi sana lo. Gue udah sikat gigi pakai odol apa? Nggak bisa nerima lagi. Waduh, baunya udah gak enak nih. Udah mulai terekspos kan? Udah mulai terekspor hal-hal yang baunya aneh-aneh udah mulai keluar. Ternyata setelah bertahun-tahun baru terkeluar semuanya. Nah saudara yang terkasih Tuhan Yesus, sebenarnya pertengkaran suami istri itu sendiri adalah hal yang wajar. Yang kurang wajar adalah jika suami istri kurang mampu mengidentifikasi berbagai akar yang memicu pertengkaran itu. Ya, ingat ya, kita nggak pandai mengidentifikasi setiap masalah yang datang dalam rumah tangga. Kenapa? Karena kita tidak punya pengetahuan, nggak ngerti apa-apa udah nikah. Nggak punya, kita nggak bisa mengidentifikasi, itu perlu loh. Menganalisa, jangan buru-buru. Analisa, observasi, identifikasi, apalagi tuh sisi yang lain harus punya, dipahami dulu. Jangan langsung ngebacot kata orang-orang gitu ya. Suaminya baru mulai dari huruf A, B, C, istrinya sudah sampai Z. Cepet banget ya. Bener nggak? Atau kebalikannya, istrinya baru A, B, suaminya udah F. Kecepetan, identifikasi dulu, duduk sama-sama, renungkan, pikirkan baik-baik langkah-langkahnya. Jangan tergesa-gesa. Dicari akar yang memicu itu apa. Nah, tiap pertengkaran pasti ada penyebab yang terletak di permukaan. Namun juga sejumlah penyebab yang akan masih tersembunyi atau yang sudah lama terpendam, yang gak bisa kita lihat. Itu harus kita selesaikan Bapak Ibu. Jangan dipendam lama-lama masalahnya. Bicarakan dengan pasangan kita. Indikator kedewasaan kepribadian orang itu terukur dari kemampuannya mengurai akar-akar penyebab konflik. Betul ya?
Itu baru dinamakan orang yang dewasa. Karena dia bisa mengurai akar-akar penyebab konflik rumah tangganya. Dia nggak terburu-buru langsung pada kesimpulan. Biasanya orang kalau malas baca kan gitu kan, lihat covernya, lihat daftar isinya, langsung kesimpulan, ketebelan. Kita juga kadang-kadang gitu. Kita kadang-kadang gitu dalam rumah tangga. Ngelihat masalahnya, ngelihat penyebabnya, waduh ribet. Langsung kesimpulan aja deh. Dia nggak mau mengikuti bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Langsung kesimpulan. Shortcut, jalan pintas. Indikator berikutnya, punya kemampuan melihat kepentingan dari sudut pandang kedua belah pihak yang bertikai. Lihat, suami saya maunya apa, istri saya maunya apa, anak-anak maunya apa. Setelah kita mengetahui kemauannya, bicarakan bagaimana menyelesaikan akar masalah ini sama-sama. Saudara, yang menjadi penyebab pertikaian itu terus-menerus menjadi masalah, biasanya kita cenderung hanya melihat kepentingan kita sendiri secara sepihak. Betul ya? Pokoknya maunya saya. Gak bisa. Maunya saya. Suaminya mau motor metik, istrinya gak mau. Aku gak bisa pakai motor metik, belajar gak bisa. Aku maunya manual. Tapi aku maunya metik. Karena uang yang terbatas, akhirnya gimana? Bingung, gak jadi beli motor, beli sepeda, saling dorong-dorongan. Loh iya kan? Karena gak ada jalan keluar, ngotot sama-sama ngotot. Gak ada penyelesaian. Dia gak bisa melihat akar pemicunya, tidak bisa mengidentifikasi masalah itu. Ini yang menjadi berat. Makanya saudara, kalau Bapak Ibu perhatikan, pemerintah Republik Indonesia itu sudah mengasih acuan pernikahan itu usianya udah ada. Supaya apa? Lebih dewasa, lebih matang dalam mengidentifikasi masalah. Coba perhatikan. Di FB sekarang banyak ya, apalagi kalau FB-nya tuh publik setelannya. Anak-anak masih bocah-bocah udah I love you papa, seumur hidup. Muah, gitu. Ya elah, dia tau apaan. Bener ya, foto pasang berdua diposting. Astaga, aku cinta kamu sayang. Sampai hidup semati ya. Ini pengalaman berarti Bu ya? Pengalaman ya? Iya, apa Yosua pengalaman ya? Ayo jujur, jangan takut sama mama, tenang aja. Ya kan coba lihat, masih bocah, status postingannya udah begitu. Aduh, nama saya ya ampun, dia belum pernah ngelihat boncengan 3 ya bapak ibu sama anak 2 bawa tabung gas, belum pernah nyoba dia. Ya kan, bawa beras, 1 beras 1 kompor tabung gas, belum pernah dia cobain itu. Dia taunya bahagianya aja. Coba nanti saksikan. Nah saudara yang terkasih Tuhan Yesus, segala sesuatu yang kita lihat hanyalah dari satu sudut pandang. Betul ya, kayak tadi nomor ini. Coba Pak Gembala, saya pengen tahu Pak Gembala bisa nggak nomor berikutnya berapa. Tapi jangan udah dibisikin sama ibu. Belum ya? Pak Gembala coba lihat angka berikutnya berapa? Ya? Wah, 26-nya udah bener ya. 26-nya udah bener, satunya masih kurang. Gimana Pak Gembala? Iya, alasannya kenapa 261? Wah. Salah Pak. Oh ya, mantap. Gak apa-apa. Jadi ini angka-angka berderet Pak. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bener ya? Kalau kita identifikasi cepet-cepet begitu tuh. Sorry loh Pak Gembala, ini kan kita main tebak-tebakan, main kuis ya. Bener ya? Baru setelah kita tahu duduk persoalannya seperti Pak Gembala bilang, oh iya gua salah. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mengingat bahwa jabatan istri atau suami adalah intens, yaitu 24 jam sehari sepanjang tahun, maka jabatan ini rawan konflik. Oleh sebab itu, istri dan suami perlu mau belajar melihat sebuah duduk perkara, ya, bukan hanya dari sudut pandang perasaannya saja sebagai istri,
Bukan hanya melalui sudut pikirannya saja sebagai suami. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan ungkapan menyangkal diri. Coba kita perhatikan lagi Matius 16 ayat 24 tadi. Dan memang benar, ketika Yesus mengucapkan ungkapan ini, konteksnya sama sekali berbeda, bukan masalah keluarga. Ia sama sekali bukan sedang membicarakan hal pernikahan, melainkan Yesus berbicara bagaimana menjadi pengikutnya. Kata Yesus begini kan, jika seseorang mau mengikut aku, Matius 16 ayat 24 benar ya, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Selanjutnya Ci, setelah gambar-gambar tadi. Nah, ada dua unsur yang dibutuhkan untuk mengikut Yesus, Bapak Ibu yang terkasih. Unsur pertama adalah menyangkal diri. Artinya apa? Saya mau tanya dulu Mama Bapak Ibu deh. Menyangkal diri itu artinya apa sih? Apa menyangkal diri? Tidak mengikuti semua kemauan kita sendiri. Yang lainnya? Apa itu menyangkal diri? Saya pengen supaya tema-tema itu betul-betul mengena ya, kita dapat terapkan dalam keluarga kita. Jadi jangan nanti bulan Agustus temanya berbeda lagi, yang bulan Januari sampai Juli lupa, gitu loh. Tapi kita menghidupi tema-tema itu dalam kehidupan kita. Nah, saudara, menyangkal diri itu artinya mengalahkan, ya, mengalahkan, menomorduakan kepentingan sendiri, betul? Seperti tadi kata Pak Budi, dia harus dikalahkan kepentingan sendirinya. Dia harus dinomorduakan kepentingan sendirinya. Ya kan? Dalam bahasa sehari-hari, menyangkal diri itu berarti meninggalkan egoisme atau melepaskan keakuan. Itu yang harus kita lakukan, menyangkal diri. Sebagai suami, biarpun kita punya gelar doktor atau gelar apapun, lepas itu. Ini istri saya, gak usah dibawa-bawa, bener gak? Masa iya kita dalam rumah tangga bawa kelas akademis juga, kan bingung tuh istri. Ini papa ngomong apa sih? Bingung nanti istrinya, A kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan C kuadrat. Saking terlalu ininya ya, dia gak mau menyangkal dirinya. Berat loh, sudah siap gak? Sudah siap gak kita meninggalkan ego kita? Yang kedua, unsur yang kedua, memikul salib. Artinya apa? Menderita. Siap gak menderita sebagai seorang suami? Siap gak menderita sebagai seorang istri? Harus siap, gak cuma enaknya aja. Harus siap. Dengan demikian Yesus bermaksud bahwa jika kita mengikut Dia, maka kita harus mau mengalahkan kehendak-kehendak kita, lalu mengedepankan kehendak Kristus. Ini loh mau aku tuh begini, Farel, tolong dong dengar, kata Yesus. Aku tuh maunya tuh rumah tangga kamu tuh begini. Libatkan saya, kata Tuhan. Jangan tunggu hancur dulu ini rumah tangga, baru kamu panggil saya. Sama kayak layangan, Bapak Ibu tahu layangan lagi anginnya tenang, kadang-kadang kan kita tinggalin ya, lagi anteng kita iketi pagar, talinya tenang. Begitu ada angin badai, layangannya udah langsung singit. Buru-buru kita tarik ulur. Sama kayak kehidupan keluarga Kristen. Lagi tenang, Yesusnya nggak dipanggil, tenang, damai, tenang. Semuanya berjalan dengan lancar, nggak ada masalah. Ketika badai datang, baru panggil Yesus, tolong aku sambil nyanyi rohani. Yesus memegangku, wah rohani banget. Ketika masalahnya selesai, lupa lagi, tinggalin lagi Yesus, berantem lagi. Kalau perlu sambit-sambitan kayak anak STM tawuran. Makanya nggak heran kalau rumah tangga itu sebetulnya ada UFO. Pernah lihat UFO melayang? Prang, itu UFO tuh. Alien lagi lewat. Nah saudara yang terkasih Tuhan Yesus,
Sebetulnya itulah juga yang harus terjadi jika kita mau sehati sebagai suami istri. Kedua belah pihak harus mau menyangkal diri. Dalam arti apa? Mengalahkan kepentingan diri sendiri, lalu mengutamakan kepentingan bersama. Ya. Harga yang harus dibayar adalah korban perasaan. Korban perasaan. Dengan meminjam istilah Yesus, suami istri yang mau menjadi sehati perlu menyangkal diri dan menanggung salibnya masing-masing. Dalam bahasa pedagogi atau bahasa pendidikan keluarga Kristen, suami istri yang mau menjadi sehati itu perlu belajar meninggalkan egoisme dan egosentrisnya. Bukan hanya ego, tapi egoisme. Tahu egoisme? Terlalu memikirkan diri sendiri, betul ya? Dirinya yang terlalu dipikirkan. Dapat uang dari kantor langsung mikir baju baru, sepatu baru, ada iPhone 14 udah mau muncul nih. Samsung gak mau ngalam, terlebih Samsung udah sampai 25, kita masih S2, Samsung udah S25 ya Pak Pendeta ya. Cepet banget ya. Langsung kita beli, nggak mau tahu dia beras tinggal 1 cangkir. Yang penting iPhone kebeli dulu, beras belakangan. Ya kan? Atau egosentris, yaitu ketidakmampuan melihat dari perspektif pihak lain. Terlalu egosentris sebagai suami, sebagai istri, dia nggak bisa melihat perspektif dari istrinya atau suami atau dari anak-anak. Saudara, kalau ada masalah dalam rumah tangga, saya selalu ajak dia diskusi. Bang, kita punya masalah nih bang. Ini menurut pandangan kamu gimana, anak remaja? Saya libatkan anak adik-adiknya, saya duduk. Dia memang nggak ngerti, tapi saya pengen tahu pikiran anak-anak. Daryl jawab gini aja ya, ini gini. Oh, saya tanya kalau begini gimana? Langkah-langkahnya gimana? Saya tanya, ajak diskusi. Serius. Supaya dia juga bisa memikirkan, oh ternyata masalah itu begini loh. Jadi kalau saya punya masalah ini akan seperti ini. Itu kan pengetahuan ya. Nah saudara, ada sebuah adagium. Adagium itu pegangan singkat dalam pendidikan agama Kristen dari segi pernikahan yang berbunyi begini. Siapa yang mau menikah harus bercerai dulu. Siapa yang mau menikah harus bercerai dulu. Artinya apa? Artinya untuk bisa menjadi suami istri yang sehati, kita harus bisa bercerai dengan keakuan kita dulu. Ceraikan keakuan itu. Jangan dibawa-bawa dalam rumah tangga. Kalau kita belum siap menceraikan keakuan kita atau ego kita, jangan coba-coba berani membuat rumah tangga. Betul ya? Karena itu gak mudah. Saudara, ingat tadi yang pertama, anak-anak yang saya ajar, dari 5 orang cuma 1 yang bahagia, 4 yang gak ada yang bahagia. Sedih saya saudara, tanggung jawab saya itu loh. Tanggung jawab saya itu. Kaget saya melihat mereka main-main sama teman-temannya bahagia-bahagia, ternyata ketika korek hatinya, gue gak bahagia sama mama gue, sama bapak gue, sering dimarahin. Bapak mama tuh bertengkar masalah duit, papa maunya cerai sama mama, udah gak mau lagi, udah punya WIL, tahu ya, udah punya will. Mama juga udah punya pil. Wah, gawat. Ternyata Bapak Ibu, begitu kompleksnya masalah dalam rumah tangga sampai anak-anak itu udah saking teriak-teriak di sekolah nggak tahu aturan lagi, ingin membebaskan jiwanya. Karena di rumah dia nggak dapat itu, nggak dapat pelukan, nggak dapat kasih. Saya teringat Daryl tuh kalau minta apa-apa, saya bilang dia kan udah gede ya. Saya nggak tahu Yosua kamu masih suka meluk mama meluk papa nggak? Masih? Hah? Maksudnya? Oh peluk mama aja, bapak nggak mau, kenapa? Oh sorry, oh nggak ada. Mohon maaf, sorry. Daryl itu gitu, kalau dia mau minta sesuatu, bundanya bilang peluk papamu dulu. Karena dia emang nggak mau peluk saya, nggak tahu. Mungkin udah beda ya. Agak gimana risih ya, wajar ya anak-anak itu.
Bunda aku mau ini, peluk dulu papamu. Tapi gimana ya? Udah risih. Ayo deh peluk aku nih. Aku lagi berkeringat nih, ayo peluk, rasakan keringat papamu ini. Biar dia tahu bau keringatnya gimana. Enggak deh Bunda, nanti aja deh, itu gak terlalu penting. Jadi seperti itu. Nah saudara, justru disitulah letak kesulitannya. Tiap orang adalah seorang aku. Artinya apa? Ia sadar bahwa ia seorang individu yang berbeda dengan orang lain. Ya. Kesadarannya itu menjadikan dia seorang pribadi yang lengkap. Yaitu seorang yang ego. Jadi jika tidak mungkin dan tidak baik jika ia menomorduakan kepentingan dirinya terus menerus. Secara sedikit demi sedikit memang mungkin, namun tidak mungkin dan tidak baik dalam segala hal dan dalam segala keadaan. Sementara hubungan yang sehat itu adalah hubungan antara dua aku, ya, dua aku yang belajar menjadi kita. Kan seperti itu. Bukan antara seorang peternak dengan kerbaunya yang ditusuk hidungnya. Jadi semuanya harus ikut, semua perintahnya harus ikut. Bukan seperti itu. Tapi dua aku menjadi kita. Dari dua menjadi satu. Nah, proses belajar antara dua aku menjadi satu kita ini selalu rawan konflik Bapak Ibu. Oleh sebab itu, suami istri terkadang cemberut bareng, betul ya? Jengkelnya bareng, ya kan? Melototnya bareng. Sehingga coba perhatikan. Lama-lama wajah mereka makin lama makin mirip. Ya kan? Karena apa? Melototnya bareng, jengkelnya bareng-bareng, cemberutnya bareng-bareng. Lama-lama kamu mirip sama aku loh. Istri, enggak ah, siapa? Kalau udah marah kan istri suka begitu ya. Atau istri bilang, Pak kamu kalau cemberut ganteng loh, mirip sama aku. Mama bisa aja. Saudara terkasih Tuhan Yesus. Maka yuk kita perhatikan, sekarang cekcok, besok juga pasti cocok bareng. Sekarang benci bareng, besok pasti cinta bareng. Ya, sekarang ributnya bareng, pasti besok rukun bareng. Sekarang sakit hatinya bareng, besok sehati bareng lagi. Karena apa? Karena dari dulu memang kita sudah dibareng-bareng sama-sama. Dulunya pacarannya bareng, dulunya nikahnya bareng, bulan madunya bareng, senyumnya bareng, ya kan? Segala satunya bareng. Berikutnya Ci, apa yang kita dapat dari firman Tuhan ini? Apa yang kita dapat dari semua bagian-bagian firman Tuhan, kepingan-kepingan dari minggu pertama, kedua, ketiga, sampai minggu kelima? Pertama, saudara, keluarga yang kuat adalah keluarga yang dibangun dan bertumbuh seutuhnya di dalam Kristus, bukan di dalam aku. Betul ya? Di dalam Kristus. Sehingga setiap persoalan yang datang dapat diselesaikan seturut dengan kehendak Tuhan dan firman Tuhan, bukan egois lagi. Bukan egosentris lagi, tapi dia bisa mengidentifikasi masalahnya. Yang kedua, Ci, keluarga yang kuat akan memberikan dampak positif bagi anak dalam proses pertumbuhannya. Amin. Sehingga anak akan memiliki karakter yang kokoh, berakar dalam Kristus. Dan dia betul-betul menjadi satu tim dalam rumah tangga, bukan kelompok. Beda ya Bapak Ibu, kelompok sama tim itu beda ya. Kelompok itu lebih bersifat individualnya tinggi. Tapi kalau tim gak bisa. Tim itu harus semuanya kerjasama. Tapi kalau kelompok itu lebih bersifat individual. Mau menonjol sendiri, masing-masing sendiri. JKI Home ini tim. Makanya Pak Gembala sering bilang tim pengerja. Bukan kelompok pengerja, tapi tim. Satu tim harus tahu masing-masing sifatnya masing-masing, si A, si B, si C. Sehingga sifatnya itu kita mengerti, oh maunya dia begini, oke. Harus melepaskan keakuannya, jangan dibawa.
Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, akhirnya biar akhirnya firman Tuhan ini menjadi berkat. Kita semua dapat menjadi keluarga yang bahagia, sehingga berkat rumah tangga dari Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Amin.